Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati wa qurrabati wa ali baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukattibatil kitab wa masyayikhi wa ustadi wa usuli wa furuhim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furuhim wa jami' talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Meneruskan daripada fatwa Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad untuk malam Sabtu kemarin, yaitu kita jangan terlalu ibaratnya itu dekat-dekat dengan pemimpin, supaya terjaga tidak salah dalam kita bertindak. Setelah itu untuk malam ini wala sakitan alal inkari alaihi, wala sakitan, dan juga jangan sampai diam alal ingkari, atas mengingkari, alaihim, atas salatin atau para pemimpin. Artinya andaikan ada hal-hal yang oleh pemimpin itu keliru, tidak sesuai dengan ajaran perintahnya Allah dan Rasulnya, tidak sesuai dengan ajaran agama, maka harus ada ingkar di dalam hati kita, walaupun kita tidak diperbolehkan untuk melawannya. Ya, harus digarisbawahi, bukan melawan di sini. Ya, wala sakitan alal ingkari alaihim, artinya jangan sampai ibaratnya kalau ada kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan syariat agama, itu hati kita harus ingkar. Ya, kalau bangsa BBM naik apa jangan tidak termasuk Pak Janis ya. Itu tidak masih sesuai dengan syariat ya. Pakai BBM naik lah ribut pula, ada peraturan ini itulah ribut pula. Lah kalau pemerintah kok ngalalkan judi ngalalkan minuman keras, lah itu baru di hati baru ingkar, tapi ya tidak boleh melawan, karena batasan melawan ya sudah bolak-balik saya terangkan. Hadisnya itu sahih bahwasanya selagi pemerintah kita itu belum melarang kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu, artinya sholat 5 waktu itu masih bebas, maka kita oleh agama, oleh Nabi itu dilarang untuk melawan kepada pemerintah. Ya, kalau dalam pandangan agama, pemerintah kita itu ya sudah sebaik-baik pemerintah daripada pemerintah yang lainnya. Walaupun ada yang atau yang pemerintahan kita itu togut lah, ini itu, namun kita tidak usah ikut-ikut. Jadi batasannya sudah tahu ya. Kalau kok pemerintah kita umpama dia ada peraturan, oh sekarang harus pada minum minuman keras lah umpama, memang seumur hidup saya belum pernah dengar itu. Ya, nah itu lah. Kalau ada yang model-model seperti itu, wah zina dihalalkan, silakan zina lah umpama, ada perintah, itu perintah loh ya, bukan kok pemerintah mengizinkan lah ada pabrik apa, itu lain ceritanya. Itu bukan kok termasuk pemerintah itu memerintahkan hal yang tidak baik, tapi peraturan negara, segala sesuatu yang berhubungan dengan izin itu harus izin dengan negara. Cuman seperti itu, kalau masalah itu masih benar istilahnya gitu loh. Cuman umpama pemerintah kok buat peraturan ibaratnya kalian harus minum minuman keras semua, lah itu baru ibaratnya di hati harus ingkar, melawan nggak boleh loh itu ya, di hati harus ingkar. Walaupun nanti di sini diterangkan oh harus mau itu hasanah segala macam, tapi dengan cara-cara yang dianjurkan oleh syariat. Kalau ada yang mengatakan mau pemerintah kita togut ini terus sudah, itu namanya jangan diikuti, itu biasa.
apalagi kok masalah politik ya. Jadi batasan umat itu boleh melawan pemerintah itu apabila umat ini sudah dilarang untuk sholat lima waktu. Itu hadisnya begitu ya. Itu sahih, bahkan mutawatir, bukan sahih lagi ya. Mutawatir itu sahih tingkat tinggi ya. Itu dari Abi Hurairah, tidak keliru hadisnya. Nah itu walau duriba duruka, walaupun punggungmu dipukul, artinya itu walaupun kita dianiaya, walau ukhida maluka, walaupun harta-hartamu dirampas, tapi asal pemerintah masih membebaskan kita sholat lima waktu, tetap aturannya kita tidak boleh melawan gitu loh. Tapi dulu Pak dilarang ya ke masjid jamaah ini itu. Ya kan karena ada masalah, ada corona kemarin itu kan, yang sok suci ya ribut pokoknya. Wah pemerintah togut, orang udah boleh ke masjid, yang larang ke masjid itu siapa? Boleh, cuman pakai aturan tidak sebebas ketika dulu belum pandemi atau corona. Orang ribut pokoknya. Itu padahal yang tidak pernah ke masjid yang ribut. Ya tidak boleh tidak boleh ngaji kumpul-kumpul ya gitu, wah ribut ini itu segala macam, padahal dia tidak pernah ngaji. Nah itu ya, tapi ya macam itulah namanya dunia ya. Itu pokoknya intinya mereka masih Islam itu masih baik kan begitu. Nah itu ya, jadi batasannya begitu. Walaupun di sini ayat as-salat ini artinya tidak boleh tinggal diam ketika ada pemerintah itu dalam kemungkaran. Ma'al kudroti, syaratnya itu ma'al kudroti, artinya itu kita punya kemampuan. Maksudnya kemampuan itu umpama yang buat peraturan itu bawahan kita segala macam, atau dalam kendali kita ya. Nah itu silakan itu dengan ma'al kudroti, itu maksudnya begitu. Fadarajatul umuri, maka adapun derajatnya perintah itu bil ma'rufi, dengan kebaikan. Jadi walaupun toh andekan pemerintah itu umpama ya tadi wah pemerintah menghalalkan judi lah umpama, itu pun cara menasehatinya harus dengan baik. Nah, itu ada tata tertibnya, tata caranya. Enggak kok langsung ini Ibu Bupati wah itu dolim gini, enggak boleh seperti itu. Harus secara ini caranya. Awaluha, adapun yang pertama itu at-ta'rifu, memberitahukan. Nah, apa benar maksudnya tuh nyari tahu dulu apa benar toh Pak Bupati kemarin mempunyai peraturan begini begitu. Umpama kok Bupati, umpama kepala desa ditanya dulu apa benar Pak Bupati, Pak kepala desa kemarin ada peraturan begini lagi, itu harus ibaratnya tuh nyari tahu dulu apa namanya tabayun. Nah atau mencari informasi dulu lah, nah, begitu. Jadi awalnya mencari informasi at-ta'rif, itu yang pertama. Wasaniha, yang kedua tata caranya. Ini andekan kok kalian tuh mau nasihati lo ya, mau ngingkari peraturannya tadi lo ya, setelah ibaratnya tuh mencari tahu kebenarannya. Wasaniha, dan yang kedua itu al-wa'du, memberi nasihat ya. Enggak kok memarahi dia, kebanyakan kita kan memarahinya. Nah kan begitu, nah langsung memarahinya, wah dolim kau itu gini ya, enggak boleh. Siapa apa namanya khalifah pertama tuh nih, khalifah yang kelima tuh Ali. Bukan, setelah sahabat Ali yang berjuluk khalifatul khamisatul khalifah tuh, Amirul Mukminin yang berjuluk khalifatul khalifah, Umar bin Abdul Aziz. Nah itu pernah suatu saat itu dinasehati oleh istilahnya tuh ya cara kita tuh ustadz lah, dai lah kan gitu. Wahai apa
Amirul Mukminin, sini aku nasihati, dengarkan baik-baik, harus nurut nasihatku kan gitu. Wah, ngamuk lah dia. Kamu itu siapa katanya, gitu loh. Nah itu lah, oh beliau ya makanya dijuluki khalifah khomisatul khalifah yang kelima, karena saking hebatnya ilmunya. Lah itu kamu tahu dah, ibaratnya dulu itu ya kan, yang Nabi Harun sama Nabi Musa ya itu tingkatannya Nabi dan Rasul. Yang dinasihati siapa? Fir'aun. Jadi ada dua orang yang lebih hebat dari kamu dan menasihati orang yang saya rasa lebih jelek dari saya, kata dia. Nah itu Allah merintahkan nasihatinya disuruh qaulan layyinan, dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut. Lah ini kamu datang kok marah-marah, akhirnya apa ngamuk dia? Ukhruj ya jahil, keluar kau keluar. Ustaz apa itu? Wah, tidak masuk hitungan. Nah itu karena tidak tahu aturan. Nah, itu seperti itu gambarannya. Nah itulah ulama-ulama kita zaman dahulu, Amirul Mukminin kita zaman dahulu. Nah itu seperti itu, sama-sama tahu hukumnya gitu. Gitu. Jadi sedangkan yang dulu ya kan, ada Nabi dan Rasul kan lebih baik dari engkau kira-kira kan gitu. Lah sedangkan yang dinasihati itu Fir'aun lebih buruk dari aku. Lah itu perintah Allah dalam Al-Quran itu faqulan qaulan layyinan, disuruh nasihati dengan ucapan-ucapan yang baik, yang bagus. Itu kelasmu itu apa? RT enggak kok nasihati aku, lah kan begitu ibaratnya. Nah itu makanya langsung dikato sama Amirul Mukminin tuh, wah ukhud jahil, uskut deh, kata-katanya uskut, ya diam kau, orang bodoh lah, digitukan padahal ulama. Tapi karena caranya tadi tidak sesuai dengan kriteria ibaratnya menasehati, nah itu langsung begitu. Nah itu begitu. Apalagi lah kita itu lah apa? Kok dikit-dikit protes pemerintah, lo kan RT lo enggak, gitu. Enggak lucu aja. Gitu. Enggak sadar dengan diri kita sendiri. Itu yang pertama, mencari tahu dulu apa benar apa tidak. Yang kedua baru kita menasehatinya. Wasali suha, dan yang ketiga caranya at-takhshinu fil qawli, artinya itu merendahkan diri di dalam ucapan kita. Artinya yang duduk ibaratnya itu macam mana ya istilahnya itu ya, merendahkan diri lah dalam menasehatinya itu. Enggak kok dikit-dikit Bang Gui ibaratnya marah sama RT-nya, RT enggak becus ya itu ya, enggak boleh Bang Gui ya. Nah itu caranya begitu. Jadi dicari tahu dulu apa perkaranya, umpama kok kita enggak dapat bantuan tuh apa masalah. Umpama kok masalah bantuan ya, nah setelah kita cari tahu penyebabnya, umpama kok salah paham nian Pak Janes ya, kok kita nggak dapat tadi, memang salah nian lah, apa Pak RT atau Pak Kadus tadi atau Pak Kepala Desa tadi atau seterusnya, Wakades dan demikian seterusnya. Lah kita tanyai dulu apa sih masalahnya. Lah setelah kita tahu, andekan kok nggak pas nian, baru kita jelaskan. Yang nomor dua al-wa'du, dijelaskan. Yang ketiga, ngomongnya pun harus secara baik, jangan sambil marah. Kalau Bang marah-marah nggak jadi dapat nanti. Keburu pemimpinnya ya marah juga gitu. Nah itu begitu, itu tata caranya ya. Apa? At-takhshinu fil qawli. Nah, jadi membaik-baikkan di dalam ucapannya ya, itu yang nomor 3 caranya. Warobirulah, wes repot-repot, yang enak tuh nggak usah nasihati pemimpin ya, nggak banyak peraturan. Perasaan kita nak nasihati pemimpin kita, perasaan kita lah benar lah, rupanya caranya keliru. Nah tengok ini syaratnya banyak niat ya kan. Nah itu warobirulah. Dan adapun yang keempat itu al-man'u, harus dicegah bil qawli, dengan memaksa
memaksanya fil hamli di dalam menanggung atau memuat alal haqi atas kebenaran bidurbi dengan memukul wal uqubati dan juga hukuman ya. Jadi jangan kok ibaratnya terus tiba-tiba kita mencegahnya, memaksanya, atau harus ibaratnya itu memaksa dia untuk memberikan hukuman kepada yang menurut kita keliru tadi atau salah tadi, dan begitu maksudnya. Pas repot-repot. Pokoknya yang enak itu ya udah usah, yang aman itu udah usah, biarin Ustaz Buyo. Entah bener entah keliru pemimpin kita, biarin. Nah, itu yang bener. Daripada kita nak nasihati keliru caranya, nah, lebih dosa kita daripada beliau. Nah, itu cara begitu. Kalau nak aman itu begitu. Wal jaizu dan juga membebaskan min jumlah idalika dari jumlah semua itu ma'asalat ini dan beserta para umara atau para raja atau pemimpin ar-rajbatani di dalam dua tingkatan al-awalani yang dua wahuma yang kedua-duanya yaitu at-ta'rif wal waktu kalau bisa ya, atau yang cuman diperbolehkan dari semua itu tata cara tadi ya kan, itu yang diperbolehkan tuh cuman dua, yaitu at-ta'rif wal waktu. Artinya tuh mencari tahu dulu permasalahannya, andaikan kok memang keliru itu yaitu memberi nasihat dengan tata cara yang baik. Jangan kok di depan orang banyak, wah kau tuh padus kemblung duanin gini, ya tidak baik. Entah dipanggil, entah pas DWA, atau kita datang kepada beliau karena ada kepentingan yang penting tadi, baru kita nasihati dengan sebaik-baiknya. Andai kan kok keliru niat, lalu kadang tuh nggak keliru kok, ya kan? Kadang mungkin Bang Irul udah dapat bantuan tuh ya ada penyebabnya, ya kan gitu. Nah, kita salah paham, nggak nyari tahu dulu, tiba-tiba marah sama pemimpinnya atau kepala desanya. Padahal walaupun andekan memang itu tadi keliru, kita harus ngomong secara baik, tidak boleh marah-marah, tidak boleh memaksanya. Dan andekan pun beliau berteguh keras atas pendapatnya, ya kita pun harus nurut karena kewajiban kita nurut kepada pemimpin. Kan itu masalah kebijakan, bukan masalah perintah. Kecuali seperti yang saya terangkan tadi, itu kalau di pemerintah, sana nyolong sawit, nah itu kalau dia perintah itu baru boleh kita tidak melaksanakan. Tapi kalau kebijakan beliau itu bukan urusan kita, harus tahu kedudukannya. Tahu Pak Janis ya? Nah, pokoknya panas kalau bab ini. Nah, jangan dibuat latihan, itu latihan namanya, ya latihan, ya. Panas. Latihan, ya. Kalau urusan perintah, kan dalam Al-Quran tuh atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Kalau kok masalah perintah, kalau dia perintah maksiat baru boleh tidak mengikuti. Tapi kalau masalah kebijakan, ya itu entah benar entah keliru, itu bukan urusan kita. Tapi karena gara-gara biasanya itu karena kita tidak kebagian, ya kita nafsu kita terus keluar ngamuk lah, itu biasanya. Lah itu loh. Jadi jangan dibuat pening Pak James ya. Maksudnya itu kita belajar, oh berarti begitu caranya itu. Lah kan gitu maksudnya itu. Yo latihan, maksudnya tuh latihan. Oh, kalau kita ngaji tuh kemarin begitu lah gitu. Jangan terus dibuat pening, wah ngaji ini tambah pening. Ngaji ini artinya kita tambah ilmu. Oh berarti caranya begitu. Pantas mungkin selama ini saya kok pening, atau menganggap orang tuh tidak baik, atau pemerintah tuh mungkin tidak baik, tidak adil segala macam. Ya ini rumusnya Pak Janis ya, rumusnya. Kalau masalah perintah, andai kan kok dia perintahnya itu larangannya Allah dan Rasulnya, boleh kita itu meninggalkannya. Tapi kalau urusan kebijakan, ya kalau urusan kebijakan kita tidak boleh, ya harus terserah beliau. Andaikan pun kita mau komplain Pak Janis,
caranya sangat sulit itu tadi. Pertama, nyari tahu dulu apa sih penyebabnya, lo kan gitu. Nah itu bukan masalah kok siapa bukan, maksudnya ini kepada pemimpin kita siapapun itu maksudnya. Nah, syukur-syukur macam itu ya kan. Ayo jalan-jalan tuh kemana, beli apa, beli bakso lah umpamanya, syukur-syukur kok begitu ya kan. Itu lain di jalan beli anak buru-buru ada rapat, tadi 2 kilo adan ya kan, wah jatuh tidak apa namanya, udah adil, 2 belum sudah. Ya jadi intinya kalau masalah perintah, kalau kok tentang maksiat Ustaz ya, itu kita boleh tidak ikut. Tapi kalau masalah kebijakan, nah usahakan kita jangan cukup-cukup ya, itu caranya begitu. Wah repot kata Pak Janis kan, wah pening aku soalnya sih. Ini latihan, maksudnya latihan ya. Nah itu latihan. Nah latihan ya. Nah, jadi sudah tahu ya itu caranya begitu ya itu. Jadi kalau masalah perintah maksiat kan dalam Qurannya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Nah kalau masalah perintah baru didefinisi la ta'ata li makhluqin li maksiati khaliqin, tidak boleh taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada sang khalik, sang pencipta. Tapi kalau masalah kebijakan ya kita tidak bisa ya, dia tidak perintah kok, dia buat peraturan. Nah, andaikan peraturannya menurut kita itu dolim, rumus pertama kita harus cari tahu dulu apa penyebabnya. Nah itu pertama ya, tidak kok tiba-tiba kita marah, kita belum tahu seluk beluknya apa masalahnya tiba-tiba marah lah, itu bukan aturan dalam agama kita Islam ya. Itu gremeng lain mas ya, tambah dosa neng gremeng. Iya, gremeng tambah dosa neng ngerasani ya, ngerasani lebih enak beliau ya kan. Nah beliau santai-santai ngopi makan, ibaratnya dapat apa, pahala ngalir terus, gak rugi kalian. Nah itu ya itu. Nah itu tambah kita repot, belum kandekan kok tidak cukup pahala kita kasih dia, nah dosa dia pula lempar ke kita lah, coba bayangin. Nah itu kalau ngerasani lebih repot mas ya. Ya sudah tahu ya itu caranya ya, harus bisa membedakan antara itu perintah atau kebijakan. Kalau kebijakan andaikan kok tidak pas, berarti kita cari tahu dulu apa permasalahannya ya, itu yang pertama. Yang kedua, andaikan ingin kita menasehatinya, harus menasehati dengan baik. Cara mengukurnya begini, wah baik mana ya aku ini dengan Nabi Musa sama Nabi Harun. Nah itu ukurannya begitu ya. Sedangkan Nabi Musa sama Nabi Harun baik, mau menasehati Fir'aun oleh Allah dalam Quran itu fakula qaulal layyina, disuruh ngomong dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut. Nah, andaikan kita nak memberanikan diri begitu, kita bandingkan dulu kita dengan Nabi Musa, seberapa persennya kita. Lah itu gambarannya. Udah, ini untuk latihan ya. Kalau kita ngaji kan supaya kita ngerti. Lah selama ini salah sunah tidak karu-karuan, kita jadi ruwet karena kita tidak tahu ilmunya. Lah sekarang sudah tahu ilmunya, oh begitu rupanya, salah aku nian lah. Caranya tidak benar, dengan begitu. Nah itu ya. Padahal kemarin rumusnya ya, bahwasanya pertama jangan pernah kita menyangka bahwasanya ada musuh yang besar selain diri kita sendiri. Musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin kita sudah dapat Pak Janis ya, jangan coba-coba sekali-kali kita merasa bahwa diri kita itu lebih baik daripada orang lain. Nah ini yang ketiga, ngomong kok dari pemimpin ya, kita tengok itu kebijakan pemerintah. Kalau kebijakan ya kita sebenarnya itu tidak begitu ada masalah itu yang pertama. Tapi andaikan kita maksudkan juga
harus dengan tata cara yang seperti diterangkan tadi. Cari tahu dulu apa masalahnya, kok kita tidak dapat bantuan tadi. Nah, andaikan kok memang itu salah umpama, ya kan? Nah itu baru kita istilahnya tuh ngomong dengan baik, jangan marah dan seterusnya tadi. Sudah tahu kira-kira caranya ya? Tidak usah dibikin pening Pak Jani. Untuk pengalaman, oh begitu rupanya. Lah perkara kita mampu itu yang lebih baik. Kalau sudah dapat ilmunya, Anda kan tidak mampu ya macam mana lagi. Ya mungkin sekeras itulah hati kita belum mampu untuk melembutkannya. Entah apa sebabnya tidak tahu. Kalau mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Sudah tahu itu ya. Wa huma atarifun watu amal man'u. Adapun mencegah daripada pemimpin bil qahri dengan memaksa, falaisa maka tidak ada apa keadaan itu li'ahadir ra'iyati untuk salah satunya para rakyat, tidak ada ibaratnya itu sebagai tata cara rakyat ma'as sultani beserta para pemimpin. Artinya selain cuma kita mencari tahu apa sebabnya dan andaikan ingin menasihatinya harus nasihat yang baik, yang bagus, yang lemah, yang lembut, maka selain daripada itu tidak ada hak kita sebagai rakyat, salah satu rakyat, kewajiban atau hak kita kepada pemimpin. Fa'inna dalika, karena hal tersebut ibarat maksa segala macam marah-marah, pokoknya yang tidak sesuai lah, ya kan, tidak sesuai dengan anjuran agama, itu yuharriku akan menggerakkan al-fitnata kepada fitnah, wa yahiju dan juga akan membangkitkan asyaru kepada kejelekan. Wa amma taksiru dan adapun jelek fil qauli di dalam ucapan, itu kapaulin seperti ucapannya Pak Janis, ya duribu idolim la yaman la yakhafullah. Nah, contoh-contoh ucapan kita yang tidak baik itu yang tidak boleh kita ucapkan kepada pemimpin-pemimpin kita. Contohnya, ya dolim, hai orang yang dolim, yaman la yakhafullah, hai orang yang tidak takut kepada Allah. Fadhalika, maka ucapan-ucapan seperti itu, ingkana jika ada apa ucapan-ucapan itu yuharriku menggerakkan apa ucapan-ucapan tadi fitnatan kepada fitnah, ya tadi maka dilarang saruha ya tadi yang akan menimbulkan saruha kepada jeleknya fitnah tersebut ila ghairi kepada selain orang tersebut. Akhirnya akan menimbulkan selain hiru antara dia dengan pemimpinnya, juga terkadang akan merembet kepada orang lain. Lah coba kita ngomong seperti itu sama pemimpin kita marah, ya kan, ninju kita atau malah hak kita dicabut, akhirnya dulur kita ya tidak terima, akhirnya merembet tidak karuan. Ataupun mungkin kadang kita ngomong-ngomongkan kepada orang lain yang menjadi fitnah kepada pemimpin kita. Lam yajuz maka tidak diperbolehkan. Wa ingkana dan jika ada apa keadaan itu layak kofu, tidak menjadikan takut illa ala nafsi kecuali atas dirinya, bahwa maka hal tersebut itu jaisun diperbolehkan. Jadi andaikan kok kiranya itu tidak merembet ke orang lain akibatnya Pak Janis ngomong jelek tadi, ya kan, lah maka seperti itu hukumnya cuma sekedar boleh. Ya itu bal mandubun, balik disunahkan ilaihi kepada orang tersebut, fal yamut maka harus diam saja. Falakat kana maka sudah benar-benar ada min adati salafi atas adatnya ulama salaf dulu apa al-iqbalu menghadap lil ikhtori untuk kekhawatiran wa tasrihi dan menjelaskan bil ingkari dengan ingkarnya min ghairi mubalati dengan tanpa menyebut-nyebutnya bihalaka dengan rusak engkau al-muhajjati. Nah, pokoknya seperti itulah. Wabil akbali dan juga menghadap lin anwa'il adabi kepada sekiranya siksa la'allamahum supaya sakit siapa para salatin bi anadalika, karena sesungguhnya itu tersebut itu syahadatun sebagai kesaksian. Artinya begini,
selain ibaratnya kita tidak boleh kepada pemerintah kita ngato-ngato seperti itu, ya kan, kata-kata tadi ya dolim, atau orang yang tidak takut kepada Allah, atau kadang wah kalau seperti itu diadab sama Allah, nah itu ya kan. Maka yang seperti itu kalau bisa jangan diucapkan, jangan dikerjakan. Kalau sudah bersabda siapa Rasulullah SAW, khairu syuhada'i, sebaik-baiknya para syuhada itu Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib yang dijuluki singanya Allah. Apa men bahasa Arabnya? Tayen. Asadullah. Coba ngomong ini. Sumarajulun, lalu laki-laki koma, yang berdiri siapa rajul ilal imami, kepada pemimpinnya, fa'amarahu, maka lalu memerintahkan siapa imamku kepada rajul, wa nahahu, dan mencegah siapa pemimpin kepada rajul, fidatillahi ta'ala, di dalam masalah zatnya Allah Ta'ala, fakotalahu, maka membunuh siapa raja kepada orang tadi ala dalika atas memperdebatkan masalah zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala, dan berkata siapa baginda, bersabda siapa baginda Rasulullah SAW, afdhalul jihadi, sebaik-baiknya jihad itu kalimatul haqqin, kalimat yang absolut atau nyata, inda sultani, kepada pemimpin kita, itu jaizun, diperbolehkan. Dakarohu, sekedar boleh loh ya, nggak wajib, nggak apa. Wah tapi kan amar ma'ruf nahi mungkar Pak, bener, tidak ada siapapun yang para ulama semuanya sepakat bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya wajib, tapi letaknya atau caranya itu yang harus dipelajari. Dengan siapa kita amar ma'ruf, ya kan, dengan orang tua kita, dengan pemimpin kita, kan semuanya ada apanya masing-masing, ada caranya masing-masing. Dengan anak kita bagaimana, tetangga bagaimana, pemimpin bagaimana, nah itu semuanya ada caranya. Lalu masa ya bapak ya bapak kenal atau belum sholat rokok, nah itu masa macam itu, ya kan, tidak baik, ada caranya. Kalau orang tua kita ya baiknya didoakan, nggak kok diomongi. Apa meneh kampur wong Jawa, coba cotmu. Itu pokoknya tidak baik ya. Jadi hukumnya cuma sekedar boleh, andaikan kita nekat mau nasihati pemimpin, itu cara tata tertibnya sesulit itu tadi, terus itu pun hukumnya cuman sekedar boleh, itu loh. Diingat-ingat tadi ya, kalau masalah perintah baru kita kasih kriteria. Nah, itu ada kemaksiatan kepada Allah udah. Nah kalau tidak ada kemaksiatan kepada Allah, kita wajib ikut. Tapi kalau masalah kebijakan itu bukan ranah kita. Intinya begitu ya. Gara-gara tidak dapat BLT ribut ya, kepala desanya nanti jaga di jalan. Kalau bisa jangan, ini untuk pelajaran, untuk ngaji, belajar latihan begitu loh maksudnya. Jangan kok malah terus waduh gara-gara ngaji pening aku. Jangan begitu Pak Reza, santai wae ya, untuk pengalaman, untuk ilmu. Dakarohu, menerangkan kepada keterangan tersebut siapa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali fil Ihya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wala muhibban lil jahi, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.